Yang utama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita semua dapat hadir dalam kegiatan sosialisasi visi misi sekolah serta pemilihan mata pelajaran fase E ke fase F tahun ajaran 2026-2027 dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Ya, atas nama keluarga besar SMA Negeri 5 kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu orang tua siswa. Kehadiran Bapak Ibu merupakan bukti nyata dukungan terhadap putra-putri kita dalam nanti akan menentukan arah pembelajaran yang sesuai dengan potensi, minat, bakat, serta cita-cita mereka di masa depan. Baik Bapak Ibu, memasuki jenjang fase F itu siswa akan mulai menentukan pilihan mata pelajaran yang menjadi bagian penting dalam perencanaan studi mereka maupun pengembangan karir mereka. Oleh karena itu sinergi antara sekolah dengan Bapak Ibu itu sangat diperlukan untuk keperluan yang dapat diambil dan dapat benar-benar diambil sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan putra-putri kita semua, putra-putri Bapak Ibu. Ya, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, kita langsung saja mendengarkan bersama-sama sambutan sekaligus sosialisasi visi dan misi sekolah ya oleh Kepala SMA Negeri 5 Tarakan. Kepada Ibu Sri Utami SPD MPD, disilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Kalau misalnya saya bilang izin ya Bapak Ibu ya, misalnya saya bilang selamat pagi, mungkin kita bisa ikut yel-yelnya siswa ya Bapak Ibu ya. Pagi, 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 luar biasa, SMA 5 bermakna. Bisa Bapak Ibu? Ya, selamat pagi, 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 luar biasa, SMA 5 bermakna. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Berkat limpahan rahmat-Nya lah kita semua di sini masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah sehat semua. Mungkin karena kita ini sebenarnya kami mengundang pagi ini 3 kelas dari 10A sampai 10C ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kami kemarin itu membayangkan sampai di sana Bapak Ibu orang tua siswa itu hadir. Ternyata sangat sedikit sekali ya, tapi saya sangat apresiasi untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan pagi ini. Mungkin izin Bapak Ibu silakan agak maju sedikit Bapak Ibu supaya bangku-bangku yang kosong di depan ini sedikit kelihatan full begitu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu, Bapaknya sudah tahu ya Bapak Ibu ya, visi sekolah itu apa ya. Nah kalau misalnya kita bicara tentang visi itu adalah cita-cita atau gambaran ideal tentang sekolah kita di masa yang akan datang. Jadi apa 1 tahun, 2 tahun, bahkan sampai 5 dan 10 tahun ke depan sekolah SMA Negeri 5 ini mau seperti apa. Kemudian misi itu adalah langkah, metode atau tindakan spesifik yang ingin dicapai dari visi tadi Bapak Ibu. Nah harapannya visi ini Bapak Ibu bisa memahami, karena ketika nanti ada undangan orang tua terkait akreditasi sekolah, Bapak Ibu juga sudah bisa menyebutkan apa visi SMA Negeri 5 Tarakan. Jadi visi SMA Negeri 5 Tarakan terwujudnya insan yang berakhlak mulia, kemudian mandiri, kreatif, kompetitif dan berbudaya. Jadi harapannya putra-putri kita itu punya akhlak yang baik, tidak hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi juga dengan sesama manusia, dengan tumbuhan dan hewan-hewan di sekitarnya. Kemudian mandiri, harapannya putra-putri kita itu bisa menjadi pribadi-pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap dirinya. Apapun itu, para siswa itu bisa mengambil sebuah keputusan. Sosialisasi pilihan mata pelajaran. Nah, karena tadi sudah dijelaskan di awal ya dari
pembawa acara sekaligus humas kami, wakil humas kami, bahwa kurikulum merdeka itu ada fase E menuju ke fase F gitu Bapak Ibu. Jadi anak-anak yang sekarang di kelas 10 itu berada di fase E, kemudian nanti dia akan naik ke fase F. Di fase F mereka sudah difokuskan dengan pilihan mata pelajaran yang mereka sukai gitu. Jadi ketika di kelas 10 mereka itu belajarnya dengan semua mata pelajaran, tetapi di kelas 11 mereka itu sudah konsen dengan apa yang mereka sukai dari pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari di kelas 10. Nah, tujuan kita Bapak Ibu memahami struktur kurikulum merdeka secara menyeluruh, komprehensif, dan untuk bekal pendidikan putra-putri kita, kemudian mengenal berbagai mata pelajaran pilihan yang tersedia sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan putra-putri Bapak Ibu, kemudian membantu siswa dalam mengambil keputusan pilihan mapel secara tepat dan bijak, dan bisa mempersiapkan jalur karir masa depan melalui pilihan mapel yang sesuai. Nah, kenapa sebenarnya ada pilihan mata pelajaran? Bapak Ibu mungkin tadi sudah bahwa ketika siswa itu perlu memilih mata pelajaran sesuai dengan rencana dan profesinya yang akan datang. Jadi harapannya ketika mereka nanti punya pilihan sekarang itu sudah sesuai dengan profesi karir yang diminati di masa yang akan datang. Kemudian adanya keleluasaan peserta didik dalam bertanggung jawab terhadap pilihannya. Ketika pilihan itu kita berikan ke putra-putri kita, Bapak Ibu, harapannya ketika dia sudah memilih dan sesuai dengan dirinya, maka dia harus bertanggung jawab terhadap pilihan tersebut. Maka ini sudah sesuai dengan visi kami tadi di bagian mandiri ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, diharapkan peserta didik semakin terampil dalam mengoptimalkan potensi dirinya dan dapat menyelesaikan CP-CP yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru gitu. Jadi harapannya nanti 2 tahun akan datang, kelas 2, kelas 3 mereka bisa menyelesaikan semua CP-CP yang sudah diajarkan Bapak Ibu guru itu dengan baik. Nah, yang keempat, harapannya ketika ada pilihan mapel ini lebih mantap dalam merencanakan karir ya. Artinya ketika dia sudah masuk di pilihan mata pelajaran kesehatan, maka dia akan fokus dengan karir di bidang kesehatannya gitu. Ketika dia pilih di pilihan mata pelajaran teknik, maka dia akan lebih fokus ke karir di bidang teknik, begitu ya harapannya Bapak Ibu. Bagaimana mata pelajaran pilihan dapat mendukung pilihan setelah lulus SMA? Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa anak-anak yang pilihan mapel bidang masing-masing, pilihan mata pelajarannya tadi, itu harapannya bisa berkesinambungan dengan pilihan karirnya di masa yang akan datang. Nah, misalnya nih, peserta didik yang mungkin putra-putri Bapak Ibu yang punya minat di bidang kedokteran, maka siswa tersebut bisa mengambil mata pelajaran pilihan di bidang-bidang kesehatan. Atau misalnya putra-putri Bapak Ibu sangat minat dengan teknik begitu ya, jurusan teknik, entah itu teknik sipil, teknik industri, teknik otomotif dan sebagainya, maka dia bisa memilih mata pelajaran di bidang terkait dengan itu adalah pilihan mata pelajaran teknik. Atau mungkin yang senang dengan kegiatan wirausaha begitu ya, kegiatan dengan ekonomi, maka mungkin bisa memilih pilihan mata pelajarannya di bidang sosial. Nah, dukungan di sekolah terkait dengan pilihan mapel ini adalah untuk memilih pilihan mata pelajaran tersebut sesuai dengan kemampuannya, bakat dan minatnya. Nah, selain itu Bapak Ibu, selain tadi misalnya dari putra-putri Bapak Ibu, kemudian dari sekolah, kami juga memerlukan dukungan dari orang tua siswa. Nah, orang tua siswa itu diharapkan dapat membantu proses pemilihan mata pelajaran, pilihan dan rencana karir peserta didik setelah selesai SMA. Mungkin perlu adanya komunikasi secara terbuka untuk
mendorong kepercayaan diri siswa-siswi Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu dalam mengungkapkan apa sih sebenarnya harapan-harapan mereka di masa yang akan datang. Kira-kira mereka itu sebenarnya senangnya tuh di bidang pekerjaan yang seperti apa gitu ya, atau misalnya kira-kira mata pelajaran yang mungkin menurut mereka itu sangat menarik dan menyenangkan ketika belajar di kelas 10 itu apa saja begitu Bapak Ibu, sehingga perlu komunikasi yang terbuka antara orang tua dan putra-putri Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, harapannya orang tua turut aktif mencari informasi perkembangan putra-putrinya di sekolah melalui wali kelas dan guru BK. Artinya mungkin orang tua tidak tahu ya, misalnya anak saya itu sebenarnya kalau di pelajaran fisika itu seperti apa ya gitu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa mencari tahu ke guru mata pelajarannya atau lewat wali kelas. Atau misalnya kalau misalnya dia itu pilih kesehatan gitu ya, kedokteran, kira-kira dia itu kalau belajar kimia atau biologinya itu kemampuannya bagaimana? Mungkin Bapak Ibu juga bisa bertanya itu ke guru mata pelajarannya masing-masing. Nah, Bapak Ibu, terkait tadi pilihan mata pelajaran putra-putri Bapak Ibu yang mungkin nanti akan dipilih dari fase E menuju ke fase F. Nah, ini ada pilihan kelas kesehatan. Jadi kelas kesehatan, kami ada 4 kelas Bapak Ibu, ada kelas kesehatan, kelas teknik, kelas sosial, dan kelas entrepreneur. Jadi di setiap kelas itu punya mata pelajaran umum. Kalau untuk mata pelajaran umum itu semuanya akan sama Bapak Ibu ya. Jadi mereka akan mendapatkan agama, kemudian Pancasila, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, kemudian PJOK, sejarah dan seni budaya. Nah, yang khusus itu sebenarnya di sini Bapak Ibu. Anak-anak di kelas kesehatan dia akan belajar lebih banyak di bidang biologi, kimia, bahasa Inggris dan informatika, dan masing-masing ini 1 minggunya 5 jam. Nah, harapannya ketika mereka memilih di jurusan kesehatan, karir-karir yang mungkin bisa relevan dengan jurusan itu adalah dokter, Bapak Ibu, dokter umum, dokter gigi, dokter hewan, apoteker, bidan, perawat, analisis laboratorium, fisioterapis, kesehatan masyarakat, ahli gizi, bidang konservasi, kemudian radiologi, psikologi, rekam medis, dan anestesi. Sebenarnya ini masih ada lagi bidang-bidang kesehatan yang lain Bapak Ibu ya, nanti mungkin bisa orang tua juga membantu sambil mencari di Google atau mesin pencarian. Kemudian di bidang sains, oh maaf tadi saya salah Bapak Ibu, jadi yang 4 itu adalah kesehatan, sains, sosial, dan entrepreneur. Nah, di bidang sains Bapak Ibu tadi sama ya, mata pelajaran umum itu semuanya akan dapat, hanya 4 bidang ini yang agak berbeda. Kalau sains berarti memang mereka harus mempelajari bidang IPA, fisika, kimia, biologi, dan matematika lanjutan. Mereka harus belajar masing-masing ini 5 jam. Nah, harapannya kalau senang dengan matematika putra-putrinya, ini sangat cocok di bidang ini Bapak Ibu. Nanti karir yang ditekuni itu bidang kehutanan, kemudian perairan, agroteknologi, peternakan, teknik biologi, teknik lingkungan, geografi, biomedika, kesehatan masyarakat, ahli gizi, konservasi, radiologi, psikologi, rekam medis. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan karena juga ada mata pelajaran kimia, biologi, anak-anak itu juga bisa di bidang kesehatan kedokterannya tadi Bapak Ibu. Nah, kemudian di bidang sosial, untuk bidang sosial 4 mata pelajaran pilihannya itu adalah ekonomi, sosiologi, geografi, bahasa Indonesia lanjutan, masing-masing ini 5 jam pelajaran per minggu. Kemudian harapannya ketika nanti mereka masuk di bidang ini dan bisa lulus, kemudian bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi dengan jurusan ini ya Bapak Ibu ya, ahli ekonomi, akuntansi, ahli keuangan, aktuaris, pegawai bank, psikologi, analisis saham, manajemen, hubungan internasional, administrasi bisnis, maupun di bidang hukum. Ini yang untuk sosial. Maaf ini agak cepat-cepat karena memang waktunya terbatas. Kemudian
Entrepreneurship sama, mata pelajaran umumnya sama, semuanya akan dapat. Kemudian mata pelajaran pilihannya itu bidang ekonomi, sosiologi, bahasa Indonesia lanjutan, dan informatika. Nah, harapannya ketika memilih bidang ini, maka dia akan menjadi entrepreneur ya. Artinya dia bisa jadi pengusaha, kemudian manajemen, karyawan bank, karyawan hotel, pramuniaga, sales, petugas asuransi, kasir, petugas gudang, resepsionis, driver, dan lain-lain yang terkait dengan bidang entrepreneur. Nah, Bapak Ibu, siswa kita setelah lulus SMA itu pilihannya adalah melanjutkan ke pendidikan tinggi ya. Kan beda ya Bapak Ibu ya, kalau SMK memang dipersiapkan untuk bekerja gitu, tapi kalau di SMA memang persyaratannya adalah bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi, kemudian bekerja, tapi mungkin pekerjaannya masih level yang sangat rendah gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian bidang usaha, berwirausaha, membuka usaha secara mandiri. Nah, ketika nanti melanjutkan pendidikan tinggi ada jalur-jalur ya yang Bapak Ibu harus ketahui sekarang, karena di jalur ini mungkin Bapak Ibu bisa memberikan motivasi kepada putra-putri kita semua untuk bisa belajar dengan giat di rumah. Salah satunya adalah jalur SNBT, jadi jalur tanpa tes gitu ya Bapak Ibu, masuk ke perguruan tinggi negeri tanpa tes. Nah, harapannya kalau nilainya itu bagus dari awal sekarang sampai nanti dia di kelas 12 semester 5 bagus gitu ya, tidak ada itu saya sampaikan, tapi ada beberapa hal Bapak Ibu yang mungkin perlu diperhatikan. Yang pertama adalah harapannya Bapak Ibu orang tua bisa memberikan kesempatan putra-putrinya untuk komunikasi secara terbuka terkait dengan apa cita-citanya dan minatnya seperti apa. Nah, kemudian pertimbangan utamanya adalah hasil belajar putra-putri Bapak Ibu ya. Di semester 1 dan 2 ini harapannya orang tua tidak memaksakan kehendaknya untuk terkait dengan pilihan mata pelajaran ini. Kemudian mungkin Bapak Ibu juga bisa sama-sama dengan putra-putrinya mencari informasi terkait dengan program studi atau jurusan-jurusan nanti setelah mereka berada di kelas 12 atau setelah lulus SMA. Nah, kemudian terkait dengan kehadiran dan disiplin belajar, saya sangat berharap orang tua bisa memastikan putra-putrinya bisa hadir di sekolah tepat waktu secara rutin. Kemudian Bapak Ibu selalu memantau putra-putrinya terkait dengan kehadirannya, ketika pun memang tidak mau hadir, cari tahu alasannya seperti apa. Nah, kemudian baik di sekolah maupun di rumah kita sama-sama sebagai mitra Bapak Ibu kita bisa bangun bersama tentang disiplin. Bagaimana di rumah anak-anak juga diupayakan untuk bisa mengatur waktu belajarnya, waktu istirahat, dan waktu penggunaan gawai atau HP. Kemudian saya sangat berharap karena memang saya melihat ya Bapak Ibu ya, beberapa akhir-akhir di bulan kemarin anak-anak itu sangat kurang dalam pelaksanaan kegiatan ekskul gitu. Sekolah sebenarnya sudah memfasilitasi untuk kegiatan ekstrakurikuler, tetapi banyak dari para putra-putri kita semua itu masih tidak memiliki semangat untuk mengikuti kegiatan ekskul. Sehingga harapan kami ke depan setelah pembagian rapot, kemudian setelah anak-anak ini sudah masuk di kelas-kelas, Bapak Ibu juga terus bisa mendorong putra-putrinya untuk bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang dilaksanakan di setiap hari Jumat siang Bapak Ibu di jam setengah 2, jam 2 sampai jam setengah 5 Bapak Ibu. Kemudian orang tua juga diharapkan bisa menjalin komunikasi dengan wali kelas, guru mata pelajaran maupun guru BK di sekolah, sehingga semakin tahu terkait dengan perkembangan putra-putri Bapak Ibu. Nah, terakhir Bapak Ibu, anak-anak yang berhasil bukan hanya yang memiliki nilai tinggi, tapi memang anak-anak yang punya karakter yang baik, semangat belajar yang baik, bertanggung jawab, dan punya tujuan hidup yang jelas. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi. Pagi, luar biasa SMA 5 bermakna. Ya, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas sambutan arahan serta sosialisasi yang telah diberikan. Semoga apa yang sudah Ibu Kepala Sekolah sampaikan bisa menjadi landasan bagi Bapak Ibu orang tua siswa dalam mendampingi siswa dan dalam mendampingi putra-putrinya merancang masa depan mereka semua agar bisa lebih terarah dan lebih bijaksana. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sosialisasi kurikulum serta nanti Bapak Ibu dapat memperoleh informasi terkait kurikulumnya seperti apa, mekanisme pemilihan mata pelajaran seperti apa, pertimbangan dan sebagainya oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum kepada Ibu Nuraini SPD MPD. Dipersilakan. Terima kasih Bu Isma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berfokus pada kompetensi dan karakter siswa, di mana pada kurikulum ini menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam yang bisa memahami, menerapkan, mengaplikasi dan merefleksi hasil pembelajarannya. Kemudian implementasi kurikulum terdiri dari desain kurikulum, di mana sekolah dan guru mendesain kurikulum itu berdasarkan kebutuhan murid dan konteks lokal. Jadi ada beberapa hal mungkin yang khusus di sekolah ini dan berbeda dengan di sekolah SMA 1 dan SMA yang ada di Tarakan ini. Salah satu yang berhubungan dengan konteks lokal, misalnya pada pembelajaran PKW itu pembuatan kerupuk ikan yang diperoleh dari kota kita, kemudian mengenal adat dan budaya. Kemudian seterusnya pengembangan materi ajar itu guru mengembangkan materi ajar yang relevan dan kontekstual yang sesuai dengan zaman saat ini. Kemudian materi pembelajaran itu guru itu merancang metode dengan inovatif dan variatif. Jadi guru itu diberikan kesempatan sebebas-bebasnya untuk merancang pembelajaran di dalam kelas. Jadi mungkin di kelas A berbeda, di kelas B sesuai dengan kondisi anak pada saat itu. Kemudian evaluasi itu, penilaian dan evaluasi itu menggunakan berbagai bentuk. Jadi mungkin ada mata pelajaran yang tidak masuk dalam jadwal semester yang baru kita laksanakan. Itu berarti penilaiannya bukan dalam bentuk tertulis, tetapi mungkin dalam bentuk proyek atau bentuk penilaian yang lainnya. Jadi dalam penerapan kurikulum SMA 5 ini ada 3 prosesnya. Yang pertama itu adalah intrakurikuler. Jadi intrakurikuler inilah yang dilaksanakan di kelas-kelas yang memuat mata pelajaran yang wajib dan pilihan. Jadi menggunakan berbagai metode untuk memecahkan masalah nyata yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian kegiatan kurikuler. Kegiatan kurikuler ini adalah proyek pembelajaran murid yang di mana kegiatannya itu boleh dilaksanakan di dalam kelas, boleh dilaksanakan di luar sekolah, dan boleh bekerja sama dengan berbagai instansi. Saat ini kita sudah pernah bekerja sama dengan UMKM, sudah bekerja sama dengan pihak kelurahan, sudah pernah bekerja sama dengan DLH dan bidang-bidang yang lainnya. Kemudian jadi Bapak Ibu, mohon maaf, jadi kokurikuler ini jangan dianggap sebagai sepele. Kenapa? Karena termasuk dalam kurikulum dan ada nilai capaiannya di raport. Jadi semua kegiatan intrakurikuler itu mungkin yang paling tampak karena dilaksanakan oleh setiap guru mapel, sedangkan kokurikuler ini merupakan kolaborasi dari beberapa mapel dan beberapa lagi bidang-bidang yang lain sesuai dengan budaya sekolah kita. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler terintegrasi, inilah yang masih nampak kurang di SMA Negeri 5, mungkin karena kita juga baru, kemudian seharusnya juga belum kelihatan. Jadi harapan kita ke depannya itu
anak-anak kita itu bisa mengembangkan bakat dan minatnya di luar jam belajar. Misalnya sebenarnya itu kita fasilitasi di waktu sekolah. Ada yang beranggapan bahwa hari Jumat itu libur setelah Jumatan, padahal sebenarnya itu masih jam sekolah. Jadi jam sekolah kita itu masih sampai sore sama seperti hari berlainnya, hanya tidak terjadwal khusus karena anak-anak, potensi anak-anak itu berbeda-beda. Yang suka misalnya voli, silakan voli, silat, PMM dan beberapa eskul yang disediakan pada saat Bapak Ibu mengisi formulir yang kita sediakan pada saat mendaftar ke SMA Negeri 5 tahun lalu. Jadi harapan Bapak Ibu kalau hari Jumat jangan menyampaikan mau kemana lagi, karena sebenarnya itu setelah Jumat itu masih jam sekolah. Dan mengenai kehadirannya bisa dikoordinasikan dengan Bapak Ibu yang ada di sekolah. Tentu diketahui Bapak Ibu bahwa setiap hari Jumat Bapak Ibu itu standby. Bahkan pada saat waktu sholat itu ada beberapa yang masih tinggal. Jadi tentu diketahui bahwa saat ini masih hari terakhir kegiatan perbaikan nilai, masih banyak siswa murid-murid kita yang belum melengkapi nilai. Maka harapan Ibu, Bapak Ibu, mohon dukungannya, dorongannya untuk memotivasi anak-anak agar melengkapi nilai sehingga nilainya pun nanti pada saat dimana dia kok nilaimu cuma segini, padahal mungkin sudah ada informasi dari wali kelas, informasi dari Bapak Ibu guru mata pelajaran, tetapi anak-anak sampai hari ini masih ada yang menunggu. Nah, ini semua merupakan satu kesatuan untuk menjadi syarat kenaikan kelas. Jadi intrakurikuler sangat penting, kokurikuler juga penting, begitupun kegiatan ekstrakurikuler itu semua tercatat di rapot yang akan Bapak Ibu terima pada saat pembagian rapot. Jadi banyak yang siswa yang mengatakan pernah ada, saya sendiri mendengar bahwa kalau hari Jumat itu tidak belajar, padahal itu adalah jadwal kurikuler, di mana bahwa itu memang fisika dan matematika itu adalah pelajaran hitung-hitungan. Jadi kalau mau teknik ya silahkan masuk ke sains, mau ke dokter boleh, asal kalau mau pelajaran menantang. Dan ingat Bapak Ibu, di fisika itu juga ada pelajaran-pelajaran karakternya mengenai suhu dan lain-lain. Jadi kalau memang di yang paling tinggi range-nya di sini untuk kemampuan tantangannya paling besar Bapak Ibu ya adalah sains. Jadi tergantung pilihan anak. Kalau mengatakan, Bu, saya tidak sanggup hitung, tapi saya mau masuk ke tingkat, silakan masuk ke kesehatan. Mungkin begitu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kami tanamkan bahwa kolaborasi dengan berbagai pihak itu sangat diperlukan. Jangan tiba-tiba kamu masuk ini ya, tidak boleh karena kamu harus masuk ini. Harus komunikasi supaya anak merasa dihargai. Kemudian yang berikutnya, ini menghargai pilihan dan kemandirian anak. Jadi orang tua itu harus menghargai. Misalnya saya masuk ini kan ini. Bapak Ibu misalnya punya bisa juga sharing. Kalau kamu pilih ini, apa kedepannya seperti apa? Jadi tetap memberikan, dan yang terutama kalau mereka memilih sendiri, maka mereka harapan kita itu mereka lebih bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dalam kegiatan pembelajaran. Jadi anak-anak itu lebih mandiri, karena itu pilihan kamu nak. Kadang kalau ada masalah dengan anak-anak, kemudian yang sebelumnya kita mungkin tidak setuju, itu kan pilihan kamu harus bertanggung jawab itu. Dengan diberikan kepercayaan untuk itu, kami yakin anak-anak itu akan bisa. Tapi tetap anak itu perlu restu orang tua ya Bapak Ibu. Jadi tetap selalu didukung dengan 6 peran tua ini. Kemudian mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Jadi harapan kami dari sekolah bahwa tetap bekerja sama dengan sekolah mengenai, dan kami dari kurikulum itu sering mendengar curhatan dari Bapak Ibu. Kalau dihubungi mengenai anaknya,
ada orang tua yang intonasinya agak tinggi, kadang wali kelasnya agak kecewa, padahal ini kan untuk anak kita. Tidak, kalau orang wali kelas itu mau masa bodoh dengan apa yang terjadi dengan anaknya, maka tidak akan ada perubahan. Kenapa? Ada beberapa yang kami lihat bahwa ada perubahan secara signifikan kalau komunikasi dengan orang tua dan sekolah itu selalu ditingkatkan. Harapan kami, Bapak Ibu orang tua yang hadir di sini, pertahankan, mudah-mudahan ke depannya selalu mau berkolaborasi dengan kami demi kemajuan anak kita. Jadi kalau ada undangan, mohon ya Bapak Ibu dihadiri. Kenapa? Ini untuk kemajuan siswa dan sekolah kita. Salah satunya ini adalah tadi disampaikan bahwa itu akan mendukung akreditasi. Akreditasi sekolah ini yang pertama, dan harapan kami dari sekolah itu, walaupun sekolah baru pertama, mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Dengan nilai itu, maka anak-anak mau masuk perguruan tinggi manapun itu tidak diragukan. Mungkin itu. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk mendukung program sekolah, ya. Jadi di hari Selasanya anak-anak yang tidak hadir tadi menjadi petugasnya, semuanya menjadi petugas, menjadi peserta. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai nanti itu terjadi. Jadi dimohon hari Senin nanti tanggal 8 sampai tanggal 11 ada kegiatan class meeting. Nah, kalau untuk sakit izin Alfa, mohon sakit 1 hari Bapak Ibu sertakan surat dokter. Karena kenapa? Bapak Ibu wali kelas banyak yang di WA itu ternyata yang WA siswanya. Dan kebanyakan siswa-siswa yang terlambat itu alasannya tidak dibangunkan orang tuanya. Seperti itu ya Bapak Ibu, seperti tadi orang tuanya, kenapa kamu datang terlambat? Bu, orang tua saya tidak bangunkan, jadi saya kesiangan. Loh, kenapa kamu bangun? Dan banyak, jadi maksudnya kita kerjasama Bapak Ibu. Jadi mohon tidak ada yang terlambat. Tetapkah Ibu jam 7 masuknya? Tetap jam 7.00 sampai nanti jam pulangnya akan diinformasikan selanjutnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sedikit penjelasan sebelum berakhir terkait kedisiplinan siswa oleh Wakil Kesiswaan Bapak Karnadi SPD MPD. Disilakan. Izin Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir di tempat yang sangat sederhana ini, karena tempat yang kendaraan bermotor Bapak Ibu. Itu yang pertama. Jadi harapan sekolah bagi siswa yang belum mempunyai kendaraan bermotor, harapan kami diantar Bapak Ibu. Itu yang pertama, karena keluhan dari warga sekitar, masukan dari kelurahan itu pada saat masuk ke sini ini, kalau pagi itu karena bersamaan dengan SMP, kelurahan dengan SMA 5 itu banyak sekali kendaraan yang masuk, sehingga harapan kami Bapak Ibu tidaknya mengantarlah putra putri Bapak Ibu untuk ke ke sekolah, sehingga terpantau juga keselamatannya. Kalau secara aturan kepolisian kan sebenarnya siswa yang belum mempunyai SIM kan dilarang, ya, karena mungkin kesibukan Bapak Ibu sehingga anak tersebut diserahkan kendaraan sehingga bisa berkendara ke sekolah untuk setiap harinya. Harapan kami untuk yang Bapak Ibu mengantar ke sekolah, kemudian untuk pulangnya Bapak Ibu nanti disampaikan ke putra putri Bapak Ibu. Kami juga menyampaikan di sekolah sini untuk pulangnya, misalkan kendaraan menggunakan kendaraan motor, kita kan tidak bersamaan dengan SMP dengan kelurahan. Kita kan pulangnya kalau SMA ini kan jam 15.45, jadi tidak bersamaan dengan SMP. Dan
nanti disampaikan kepada putra putri Bapak Ibu. Nanti pulangnya ini arahnya ini itu kan ada jembatan Bapak Ibu ya, jadi belok ke kiri langsung lurus ke depan, tidak lurus langsung keluar pada saat pintu masuk di depan jalan raya, jalan yang besar. Tapi itu ada jembatan, kalau mau pulang itu diarahkan ke kiri. Nanti disampaikan Bapak Ibu ya, mohon kerjasamanya karena ini sudah menjadi keluhan dari masyarakat sekitar dan masukan dari kelurahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait make up, Bapak Ibu mohon izin dan mohon maaf untuk make up ini putra putri Bapak Ibu yang cewek ini mohon kiranya dibatasi Bapak Ibu ya, karena aturan di sekolah sebenarnya ini kan tidak boleh menggunakan make up yang berlebihan. Ada sebenarnya harus pakai layar. Ini saya sampaikan karena waktunya sudah habis. Make up Bapak Ibu ya, mohon kiranya dibatasi Bapak Ibu, sebenarnya nggak boleh menggunakan make up di dalam pendidikan sekolah ya. Jadi misalkan kedapatan putra putri ibu ya yang cewek bermake up yang berlebihan, tolong ya dibatasi Bapak Ibu. Kalau ke acara ya silakan monggo ya, kalau acara undangan atau ke pesta ya silakan monggo ya, tapi ke pendidikan, ke sekolah ya natural aja, yang alami Bapak Ibu ya. Jadi mohon kerjasamanya. Kadang begini Bapak Ibu, kemarin itu ada sosialisasi dari kepolisian ke SMA 5 terkait tindak kejahatan. Khawatirnya, ya mudah-mudahan sih tidak, ya kan? Khawatirnya bermakeup yang berlebihan, tidak pada tempatnya, atau pada pembelajaran seperti ini kan khawatirnya kan ya terjadi tindak kejahatan. Kan harapannya kan tidak, mudah-mudahan jangan. Itu kami ini mencegah seperti hal-hal seperti itu, karena sosialisasi dari kepolisian itu dampak salah satunya tindak kejahatan seksual itu ya, karena mengundang itu pada memancing itu make up lebih berlebihan, padahal standarnya aturannya ya natural saja, alami aja. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu terkait make up putri ibu yang nanti pada saat berangkat ke sekolah, turun ke sekolah, mohon kiranya nanti dipantau lebih ketat lagi Bapak Ibu ya. Seperti itu Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf karena waktunya sudah habis. Dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Atas nama keluarga besar SMA Negeri 5, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu orang tua, yang mana kehadiran Bapak Ibu merupakan bukti nyata dukungan terhadap pendidikan putra putri kita dalam nantinya menentukan arah kemana pembelajaran yang sesuai dengan potensi, minat dan bakat serta cita-cita mereka di masa yang akan datang. Ya, baik Bapak Ibu, untuk sosialisasi pada siang hari ini mohon izin, mohon maaf karena harusnya tadi kami berpikiran bahwa kelas 10 itu hadir semua dan ruangan ini tidak muat, dan ternyata sebenarnya mungkin tadi kalau dijadikan sesi 1 saja mungkin bisa, tetapi tidak mengurangi rasa terima kasih kami kembali. Bapak Ibu sudah meluangkan waktu sehingga kelas 10D dan 10E orang tuanya benar-benar mendukung dan mau hadir untuk sama-sama demi kebaikan putra putri kita bersama. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan hari ini kita akan mendengarkan bersama sambutan sekaligus sosialisasi visi dan misi serta pemaparan terkait pemilihan mata pelajaran dari fase E ke fase F tahun ajaran 2026-2027 oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Sri Utami SPD NPD dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Kalau misalnya saya bilang selamat pagi, izin Bapak Ibu bisa sambil mengucapkan selamat pagi, luar biasa SMA 5 bermakna. Bisa Bapak Ibu? Bisa ya? Ya, selamat pagi, luar biasa SMA 5 bermakna. Nah, ini selalu kami sampaikan ke putra-putri kita Bapak Ibu supaya anak-anak juga punya semangat ya. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita masih bisa di sini bersama-sama berkumpul Bapak Ibu dalam keadaan sehat semua ya Bapak Ibu ya. Ya, dalam rangka mengantarkan putra-putri kita ke jenjang yang lebih bagus lagi nanti ketika lulus SMA, salah satunya dengan penjelasan terkait dengan fase E ke fase F. Tapi Bapak Ibu, sebelum itu kami juga mensosialisasikan terkait dengan visi misi sekolah. Karena kenapa kami menyampaikan ini adalah bagian penting dari sekolah. Jadi orang tua, baik siswa, orang tua, kemudian Bapak Ibu guru dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah kita itu harus memahami visi dan misi yang ada di sekolah kita. Nah, dalam rangka akreditasi pun Bapak Ibu orang tua punya peran penting ketika nanti akan diambil sampel terkait dengan bagaimana pemahaman tentang visi misi dan visi misi sekolah kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, visi di sini adalah cita-cita, impian atau gambaran yang akan kita gapai di masa yang akan datang. Entah itu misalnya dalam 1 tahun, 2 tahun, bahkan sampai 5-10 tahun ke depan sekolah ini akan dibawa kemana. Kemudian misi adalah langkah, metode ataupun tindakan yang kita lakukan untuk mencapai visi kita tadi Bapak Ibu. Nah, visi sekolah kita ini adalah, ini ya Bapak Ibu ya, yang paling penting ini Bapak Ibu adalah terwujudnya insan yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, kompetitif, dan berbudaya. Jadi harapannya adalah putra-putri kita punya akhlak yang baik, punya kemandirian, kreatif, kompetitif, dan punya budaya, berbudaya. Misi kami, misi sekolah kami adalah menanamkan akhlak mulia melalui pembiasaan sikap religius, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan santun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini nanti akan terwujud dalam program-program sekolah, misalnya program 5S ya, salam, sopan, dan santun. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Jadi 5S ya Bapak Ibu ya. Kemudian misalnya kegiatan-kegiatan lain terkait dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, tentu dalam rangka untuk menanamkan akhlak mulia pada putra-putri kita semua. Kemudian yang kedua, misi kedua adalah mengembangkan kreativitas melalui pembelajaran inovatif, mandiri, dan penguasaan teknologi. Yang ketiga, menumbuhkan jiwa kompetitif pada murid sesuai nilai-nilai Pancasila di bidang akademik maupun non-akademik, baik tingkat kota, nasional maupun internasional. Yang keempat, meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan yang mandiri, bernalar kritis, kreatif, inovatif melalui pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dan tata kelola sekolah. Kemudian visi yang kelima adalah menumbuh kembangkan budaya sekolah yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal, kebinekaan, dan karakter bangsa Indonesia. Nah, dari visi kemudian adanya misi tadi ya, maka dituangkanlah dalam program-program sekolah Bapak Ibu. Nah, jadi dalam program sekolah kita yang pertama adalah tadi terkait dengan akhlak mulia. Mungkin tadi saya sudah jelaskan misalnya dengan program 5S, kemudian program pagi ceria Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu harapannya jam 7:10 semuanya sudah berada di sekolah, karena pada pagi hari semuanya akan mengikuti senam pagi ceria, dilanjutkan dengan doa bersama. Kemudian Bapak Ibu wali kelas akan mengabsen putra-putrinya, kemudian setelah itu baru masuk kelas untuk pembelajaran. Kemudian juga ada program lain, misalnya
sholat zuhur berjamaah, bagi yang muslim dan non muslim juga ada kegiatan ibadah keagamaan, kemudian juga untuk kegiatan-kegiatan memperingati hari-hari besar keagamaan. Nah, terkait dengan implementasi pembelajaran, kami menggunakan kurikulum pembelajaran Merdeka, kemudian juga implementasi pembelajaran mendalam yang diharapkan dalam proses itu ada berkesadaran, kemudian bermakna dan menggembirakan. Kemudian juga dalam beberapa hal, misalnya siswa yang mungkin tugas-tugasnya kurang gitu ya, atau misalnya dalam ulangan-ulangan belum tuntas, maka juga ada program-program misalnya remedial, pengayaan, proyek-proyek maupun penugasan-penugasan. Nah, kemudian dalam rangka meningkatkan kemampuan kompetitif siswa juga ada lomba-lomba Bapak Ibu yang mungkin putra-putri Bapak Ibu bisa selalu didorong untuk bisa mengikuti. Misalnya yang terdekat kemarin kita ada ajang OSN, O2SN, dan FL3SN. Kemudian juga ada lomba-lomba lainnya yang kami juga sampaikan ke putra-putri Bapak Ibu untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian dalam rangka peningkatan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan juga ada kegiatan-kegiatan misalnya workshop, seminar, komunitas belajar, kemudian MGMP secara berkala. Dan kemudian untuk mewujudkan visi kami yang berbudaya, harapannya adalah sekolah kami itu adalah sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Maka juga ada budaya-budaya sekolah seperti budaya bersih dan sehat, budaya disiplin, budaya cinta lingkungan, budaya cinta tanah air, budaya gotong royong, dan budaya anti bully. Nah, ini adalah sekilas informasi kami terkait dengan visi dan misi. Sebenarnya ini juga sudah pernah disampaikan yang mungkin kemarin diundang ya Bapak Ibu, tapi tetap kami harus menyampaikan ke semua orang tua sehingga pemahaman ini menjadi pemahaman yang utuh, tidak hanya 1-2 orang saja. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih terkait dengan visi misi sudah saya jelaskan seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke sosialisasi pilihan mata pelajaran di jenjang kelas 11 ya. Tidak terasa ya Bapak Ibu ya, ternyata putra-putri kita sudah setahun di sini ya. Dan sekarang mereka akan menuju ke fase F. Jadi waktu itu kemarin dia ada di fase E, sekarang dia akan menuju ke fase F. Nah, di fase F mereka akan lebih fokus lagi untuk materi-materi pelajarannya, tidak lagi seperti di kelas 10 kemarin itu banyak mapel-mapel umum, kemudian mapel khusus, itu semuanya mereka harus pelajari. Tetapi ketika berada di kelas 11, mata pelajarannya itu akan lebih dikhususkan sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat, kemudian disandingkan lagi dengan karir mereka di masa yang akan datang. Nah, tujuan sosialisasi ini harapannya adalah nanti bisa memahami tentang struktur kurikulum Merdeka secara menyeluruh dan komprehensif untuk bekal pendidikan putra-putri Bapak Ibu, kemudian mengenal berbagai mata pelajaran pilihan yang tersedia sesuai minat, bakat, dan kemampuannya, membantu siswa dalam pengambilan keputusan pemilihan mapel secara tepat dan bijak, kemudian mempersiapkan jalur karir masa depan melalui pemilihan mapel yang sesuai passion putra-putri Bapak Ibu. Nah, dasar dari pilihan mata pelajaran itu Bapak Ibu, selain dari kemampuan nanti yang akan dilihat dari nilai rapotnya, juga dari bakat minat putra-putri Bapak Ibu. Kenapa sih sebenarnya ada pilihan mata pelajaran? Karena siswa tentu perlu memilih mata pelajaran yang sesuai dengan rencana dan profesinya yang akan diminati di masa yang akan datang. Jadi memang kalau lulus SMA ini adalah mereka dipersiapkan untuk ke arah jenjang, selain untuk ke perguruan tinggi juga ada arah jenjang karir mereka di masa yang akan datang. Beda ya Bapak Ibu ya, kalau SMK kan memang fokusnya adalah dunia kerja begitu. Walaupun sebenarnya SMK juga akan fokus ke sana, tetapi itu tidak menjadi hal yang paling mendalam ya. Tapi yang paling dekat ketika mereka setelah lulus SMA itu adalah melanjutkan ke pendidikan tinggi. Kemudian kenapa sih sebenarnya ada pilihan mata pelajaran? Yang kedua itu adalah
adanya keleluasaan peserta didik untuk bisa bertanggung jawab terhadap pilihannya. Nah, sama seperti misalnya tadi ya di poin kita terkait dengan visi tadi adalah mandiri. Harapannya ketika mereka itu bisa memilih pilihannya sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, mereka bisa bertanggung jawab terhadap pilihannya masing-masing. Kemudian harapannya juga membuat peserta didik semakin terampil dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki dan dapat menyelesaikan setiap CP-CP sesuai dengan mata pelajaran pilihannya. Jadi nanti setiap mata pelajaran itu ada CP, capaian pembelajaran yang harus dicapai peserta didik selama 1 semester, 2 semester, sampai mereka nanti lulus, Bapak Ibu. Ya, harapannya ketika mereka punya pilihan itu, maka mereka juga akan mudah mencapai CP-CP mereka di setiap semester dan di setiap tahunnya. Kemudian yang berikutnya adalah agar putra-putri kita, Bapak Ibu, itu lebih mantap dalam merencanakan karir mereka nantinya. Mereka akan secara utuh mengenal potensinya gitu ya, mengenal dirinya dengan mengikuti pembelajaran yang sudah lebih difokuskan di kelas 11 dan di kelas 12. Mata pelajaran yang sesuai dengan rencana dan profesi mereka yang akan diminati di masa yang akan datang. Maka memang perlu kita mengeksplor terkait dengan bakat minat mereka seperti apa. Misalnya ada putra-putri kita, Bapak Ibu, yang mungkin mau menjadi dokter begitu ya, maka bisa memilih hal-hal pilihan mata pelajaran yang mungkin lebih khusus lagi terkait dengan mau menjadi dokter tadi. Artinya mungkin dia harus memilih mata pelajaran kimia dan biologi ya yang lebih menjurus di bidang itu. Atau mungkin ada juga yang misalnya mau berwirausaha gitu ya, mau berdagang begitu, maka mungkin bisa memilih kekhususan di bidang karirnya itu, Bapak Ibu. Misalnya bidang ekonomi ya, yang memang nantinya harapannya ketika milih mata pelajaran itu dia akan bisa menjadi sesuai dengan cita-citanya. Nah, selain dari peserta didik, juga satuan pendidikan sekolah kami juga mendukung terkait dengan pilihan mata pelajaran ini, Bapak Ibu, sehingga kami juga melakukan sosialisasi ke Bapak Ibu dan putra-putri Bapak Ibu terkait dengan pilihan mapel ini. Kemudian kami juga melakukan eksplorasi karir ya, jadi ada bagaimana minat bakat mereka terkait dengan pilihan mapel ini. Kemudian informasi tentang rencana karir setelah SMA. Kemudian ada dukungan kebijakan yang memberikan keleluasaan dalam pengembangan minat, bakat, dan kemampuan mereka. Nah, selain dukungan dari tadi kami sekolah juga butuh dukungan dari orang tua Bapak Ibu, sehingga maka dengan itu maka kami juga mengundang Bapak Ibu untuk bisa hadir di sini. Nah, dukungannya adalah harapannya orang tua bisa membantu dalam proses pemilihan mata pelajaran, pilihan dan rencana karir peserta didik setelah selesai SMA. Jadi mungkin juga butuh masukan dari Bapak Ibu terkait dengan kira-kira ke depan nanti maunya seperti apa begitu ya Bapak Ibu. Mungkin bisa memberikan masukan-masukan yang akhirnya mereka bisa memilih pilihan mapelnya itu sesuai dengan kemampuan, minat, bakat, dan memang ada dukungan dari orang tua. Nah, maka diperlukan komunikasi secara terbuka dalam upaya untuk mendorong kepercayaan diri peserta didik untuk mengungkapkan harapannya dapat membantu proses ini Bapak Ibu. Jadi memang harapannya setelah ini mungkin perlu ada dialog antara Bapak Ibu dengan putra-putrinya untuk terkait dengan pilihan mapel ini. Kemudian orang tua juga diharapkan bisa membantu bersama-sama untuk mencari informasi perkembangan putra-putri di sekolah melalui wali kelas dan guru BK. Jadi mungkin bisa saja Bapak Ibu bertanya ya Bapak Ibu ya ke wali kelas gitu ya, terkait dengan kira-kira anak saya itu sebenarnya lebih condong mata pelajaran yang paling bagus yang diminati itu apa begitu ya. Bisa mungkin kalau misalnya pun Bapak Ibu bisa juga langsung melihat di hasil raportnya nanti, ataupun misalnya kalau memang masih kurang Bapak Ibu bisa bertanya entah itu ke wali kelas atau guru mata pelajaran.
Nah, Bapak Ibu, terkait dengan pilihan mapel di SMA Negeri 5 Tarakan ini menyediakan beberapa pilihan mata pelajaran. Jadi ada namanya kelas kesehatan, ada namanya kelas sains, kelas entrepreneur, dan kelas sosial. Nah, kalau untuk di kelas kesehatan sebenarnya di 4 kelas tadi itu Bapak Ibu sama yang ada mata pelajaran umum. Jadi semua siswa akan mendapatkan mata pelajaran umum ini mulai dari pendidikan agama, kemudian Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, PJOK, sejarah dan seni budaya. Hanya memang waktunya ini tidak terlalu lama Bapak Ibu, sekitar 2 jam. Dan paling banyak itu 3 jam untuk pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Nah, yang menjadi ciri khas dari pilihan mata pelajaran itu adalah mata pelajaran pilihannya Bapak Ibu. Jadi di kelas kesehatan ini ada pelajaran biologi, kimia, bahasa Inggris lanjutan, dan informatika yang masing-masing di sini belajarnya sebanyak 5 jam per minggu. Nah, jadi kalau misalnya yang suka sekali dengan biologi, kimia gitu ya, karena ini belajarnya lebih lama Bapak Ibu dibandingkan dengan mata pelajaran umum, maka bisa memilih di bidang kesehatan. Nah, harapannya ketika mereka nanti masuk kemudian berada di kelas 12 dan akhirnya memilih ke perguruan tinggi, mereka sudah punya bayangan karir ke depan di kelas kesehatan itu seperti apa. Misalnya di kelas kesehatan ini ada bidangnya adalah dokter umum, kemudian dokter gigi, dokter hewan, apoteker, bidan, perawat, analisis laboratorium, fisioterapis, kesehatan masyarakat, ahli gizi, konservasi, radiologi, psikologi, rekam medis, dan anestesi. Tapi ini hanya sebagian Bapak Ibu, masih ada lagi terkait dengan bidang kesehatan. Nah, kemudian untuk mapel mata pelajaran pilihan di sains Bapak Ibu, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa untuk mata pelajaran umum itu sama dengan kelas kesehatan, yang membedakan di bagian ini Bapak Ibu. Nah, kalau di sains, memang karena sains itu adalah bidang IPA murni Bapak Ibu, sehingga mata pelajarannya adalah yang memang menjurusnya di IPA. Jadi ada pelajaran fisika, kimia, biologi, dan matematika lanjutan. Nah, Bapak Ibu, untuk kelas di kelas sains tadi Bapak Ibu, karir-karir yang bisa ditekuni, sebenarnya kalau sains itu sebenarnya dia lebih beragam gitu ya, karena dia pelajarannya ada fisikanya, kimia, biologi, dan matematika. Ini sebagian aja Bapak Ibu ya. Ada bidang kehutanan, perairan, agroteknologi, peternakan, teknik geologi, teknik lingkungan, geografi, biomedika, kesehatan masyarakat, ahli gizi, konservasi, radiologi, psikologi, rekam medis. Nah, ini di bidang kelompok bidang sains Bapak Ibu. Jadi kalau yang tertarik dengan fisika ya, karena ini belajarnya 5 jam per minggu, fisika, kimia, kemudian matematika lanjutan 5 jam per minggu, maka putra-putri Bapak Ibu bisa diarahkan di bidang sains. Kemudian untuk kelas sosial mata pelajaran pilihannya ekonomi, sosiologi, geografi, dan bahasa Indonesia lanjutan. Nah, ini masing-masing juga sama 5 jam per minggu untuk masing-masing mapel. Nah, yang lainnya ini mata pelajaran umum. Kemudian untuk kelas sosial ini nanti bidang yang